Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 17 ayat 17 demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara sekalian, setelah kita percaya dan menerima Kristus, Tuhan perlu membawa kita ke dalam proses pengudusan seumur hidup, agar pola pikir, pola sikap, pola perilaku, dan seluruh aspek hidup kita sesuai dengan kerajaan Allah. Dikuduskan artinya dikhususkan atau dipisahkan dan dijadikan berbeda dengan dunia. Untuk itu ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu memahami firman Tuhan dan memberi diri untuk dikonfrontasi olehnya, mengakui dosa sebagai dosa, menerima pengampunan, bertobat, dan menghidupi firman Tuhan dalam segala aspek. Ketika kita melakukan bagian kita dengan tekun dan setia, maka Roh Kudus mentransformasi hidup kita dari dalam, sehingga kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya orang yang baru percaya dan menerima Kristus pada usia dewasa bisa dianggap aneh, sebab orang-orang di sekitarnya tidak siap melihat perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek hidupnya. Itulah juga yang dialami oleh Caca Sitohang yang di-sharingkan di podcast Daniel, tetangga kamu. Teman-teman dekatnya kecewa, keluarganya menghentikan support keuangan, pekerjaannya dinonaktifkan, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu justru menjadi momen penting bagi dia untuk diproses. Dia menghadapi semua itu dengan selalu kembali kepada Tuhan, dan dengan anugerah Tuhan menyikapinya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dampaknya, hidupnya diubahkan dari dalam. Dari anak bungsu yang manja, yang selalu bergantung kepada manusia, menjadi seorang yang kuat dan mengandalkan Tuhan. Dari seorang yang suka hura-hura, menjadi orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Dari seorang yang tidak menghargai perbedaan, menjadi orang yang dapat merangkul mereka yang berbeda, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan semua yang dia butuhkan, termasuk orang tua angkat yang dapat membimbing dia bagaimana harus hidup sebagai orang percaya. Bahkan pada saatnya, Tuhan memulihkan relasinya dengan seluruh keluarga dan menjadikan dia berkat bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi orang banyak. Saudara, hari ini apakah berbagai persoalan menimpa saudara justru ketika saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan? Ingatlah senantiasa bahwa tujuan Tuhan tidak segera membawa kita ke rumah Bapa adalah karena Dia perlu memproses kita agar kita memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola hidup yang sesuai dengan kerajaan Allah. Karena itu, apapun yang terjadi, mari kita jalani hidup kita dengan sukacita dan lakukan semua yang menjadi bagian kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, sampai Dia berkata cukup dan membawa kita pulang ke rumah Bapa yang kekal. Amin.